Pernahkah kamu merasa sudah benar-benar berdamai dengan masa lalu? Sampai suatu malam saat suasana sedang sangat sunyi, tiba-tiba sebuah ingatan muncul tanpa diundang. Sebuah ucapan memalukan yang kamu lontarkan 5 tahun lalu, atau sebuah kesalahan fatal yang seharusnya sudah terkubur, tiba-tiba hadir kembali dengan detail yang sangat tajam, seolah kejadian itu baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Rasanya aneh, bukan? Bagaimana mungkin hal yang sudah tidak relevan lagi dengan hidupmu saat ini bisa membuat jantungmu berdegup kencang dan membuatmu merasa kecil kembali? Kita sering bertanya-tanya mengapa pikiran kita begitu senang memutar ulang kaset rusak yang hanya berisi kegagalan, sementara momen-momen bahagia justru seringkali memudar dengan begitu cepatnya. Sebenarnya, apa yang kita alami ini bukan karena kita lemah atau terlalu terobsesi pada kegagalan. Ada mekanisme di dalam otak kita yang bekerja dengan cara yang cukup unik namun seringkali terasa menyiksa. Otak manusia secara alami dirancang untuk lebih peka terhadap ancaman dan hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Ini adalah bagian dari insting bertahan hidup yang sudah ada sejak zaman purba. Fenomena ini disebut sebagai bias negativitas. Pada masa lalu, mengingat di mana letak predator jauh lebih penting untuk kelangsungan hidup daripada mengingat di mana letak bunga yang indah. Jadi, otak kita secara otomatis memberikan ruang penyimpanan yang lebih besar dan akses yang lebih cepat untuk memori yang menyakitkan atau memalukan, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Namun, di dunia modern saat ini, mekanisme pertahanan diri ini seringkali menjadi bumerang. Kita tidak lagi berhadapan dengan predator hutan, melainkan berhadapan dengan rasa malu dan penyesalan. Otak kita memperlakukan kesalahan sosial atau kegagalan masa lalu seolah-olah itu adalah ancaman fisik yang nyata, sehingga rasa bersalah itu terasa begitu menyesakan di dada. Kita terjebak dalam sebuah lingkaran di mana kita mencoba melindungi diri kita yang sekarang dengan cara menghukum diri kita yang dulu. Kita berpikir bahwa dengan terus mengingat rasa sakit itu, kita akan menjadi orang yang lebih baik. Padahal, ada garis tipis antara belajar dari kesalahan dan menyiksa diri atas nama pertumbuhan. Seringkali kita lupa bahwa versi diri kita yang melakukan kesalahan itu adalah versi yang belum tahu apa-apa. Dia adalah seseorang yang sedang belajar, yang mungkin sedang hancur, atau yang hanya mencoba bertahan hidup dengan alat yang dia miliki saat itu. Menghukum diri kita yang sekarang atas ketidaktahuan diri kita yang dulu adalah sebuah ketidakadilan yang kita ciptakan sendiri. Kenyataannya, ingatan buruk itu terasa begitu nyata bukan karena kesalahannya yang begitu besar, melainkan karena kita memberikan perhatian yang terlalu besar padanya. Kita memberi makan rasa bersalah itu setiap kali kita membiarkannya mengambil alih malam-malam kita, sehingga gema masa lalu itu terdengar lebih keras daripada suara langkah kita saat ini. Memahami bahwa ini adalah kerja otak yang salah arah bisa menjadi langkah awal untuk mulai melepaskan. Kita perlu menyadari bahwa rasa malu yang muncul saat ingin tidur itu hanyalah sisa-sisa mekanisme pertahanan diri yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Kita sudah aman, kita sudah tumbuh, dan kita tidak perlu lagi merasa terancam oleh bayangan diri kita sendiri. Bayangkan situasinya. Kamu sudah mematikan lampu, menarik selimut, dan perlahan-lahan mulai merasa mengantuk. Dunia terasa tenang dan semua beban hari ini seharusnya sudah selesai. Namun, tepat saat kamu hampir terlelap, sebuah fragmen ingatan muncul begitu saja. Mungkin itu adalah saat kamu salah bicara di depan banyak orang, atau saat kamu mengecewakan seseorang yang sangat kamu sayangi bertahun-tahun yang lalu. Tiba-tiba, rasa panas menjalar ke wajahmu. Kamu merasakan sesak yang sama, malu yang sama, dan penyesalan yang sama seperti saat kejadian itu terjadi. Kamu mulai memutar ulang skenarionya di dalam kepala, mencoba mengubah kata-katanya,
atau membayangkan apa yang seharusnya kamu lakukan agar hal itu tidak terjadi. Kamu terjaga, sementara dunia di sekitarmu tetap terlelap dalam diam. Hal ini terasa sangat tidak adil. Mengapa memori yang sudah tidak memiliki dampak nyata pada hidupmu saat ini bisa memiliki kekuatan yang begitu besar untuk merusak ketenanganmu? Kita sering merasa bahwa kesalahan itu adalah noda permanen yang tidak akan pernah bisa dihapus, tidak peduli seberapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan setelahnya. Kita mulai mempertanyakan harga diri kita. Kita merasa bahwa kesalahan kecil di masa lalu mendefinisikan siapa kita hari ini. Kita lupa bahwa orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu mungkin sudah lupa, atau bahkan tidak pernah menganggap hal itu sebagai masalah besar. Hanya kita yang masih menyimpan catatan detail tentang kegagalan tersebut. Ada semacam beban tak terlihat yang kita panggul setiap hari. Beban yang bernama rasa malu yang tertunda. Kita membawa beban ini kemanapun kita pergi, dan ia hanya akan muncul saat kita sedang merasa paling rapuh, yaitu saat kita sendirian dengan pikiran kita sendiri di tengah malam yang sunyi. Ini adalah pengalaman yang sangat manusiawi, namun juga sangat melelahkan. Kita menjadi tawanan dari versi diri kita yang lama, yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kita menghukum seseorang yang sudah berubah, hanya karena kita tidak bisa memaafkan jejak yang ditinggalkannya. Mari kita lihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang kamu rasakan sebenarnya adalah bias negativitas. Otakmu tidak sedang mencoba menyiksamu, dia sebenarnya sedang mencoba melindungimu. Dia menyimpan memori buruk itu dengan sangat kuat agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Masalahnya, otak kita tidak tahu bedanya antara ancaman nyawa dan ancaman harga diri. Ketika kamu teringat momen memalukan, otakmu mengirimkan sinyal bahaya yang sama seperti saat kamu melihat ancaman fisik. Itulah mengapa reaksi tubuhmu begitu nyata. Jantung berdebar, napas pendek, dan rasa cemas yang meluap. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang salah sasaran, yang justru membuat kita terjebak dalam rasa bersalah yang tidak produktif. Kita sering mengira bahwa dengan terus merasa bersalah, kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah orang baik yang menyesali kesalahannya. Namun, ada perbedaan besar antara penyesalan yang membawa perubahan dan penyesalan yang hanya membawa penderitaan. Penyesalan yang sehat akan membimbing kita untuk memperbaiki diri, sementara rasa bersalah yang berlebihan hanya akan mengunci kita di masa lalu. Kita harus mulai menyadari bahwa memori buruk yang terasa nyata itu hanyalah sebuah gema. Gema adalah suara yang memantul, dia bukan suara aslinya. Dia hanyalah sisa-sisa dari kejadian yang sudah selesai. Saat kamu merasa tercekik oleh ingatan itu, ingatkan dirimu bahwa itu hanyalah mekanisme otak yang sedang terlalu protektif, bukan sebuah kebenaran tentang siapa kamu saat ini. Sekarang, coba renungkan satu hal ini. Jika teman dekatmu datang kepadamu dan menceritakan kesalahan yang sama yang kamu lakukan bertahun-tahun lalu, apakah kamu akan menghakiminya dengan sekejam kamu menghakimi dirimu sendiri? Apakah kamu akan menyuruhnya untuk tidak bisa tidur dan terus merasa malu atas hal yang sudah lama berlalu? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Kamu akan memeluknya, memberitahunya bahwa itu tidak apa-apa, dan mengingatkannya bahwa dia sudah tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Lalu, mengapa kita begitu keras pada diri sendiri dibandingkan saat kita melihat kesalahan orang lain? Mengapa kita memberikan pengampunan yang begitu mudah kepada orang lain, namun menutup pintu maaf rapat-rapat untuk diri kita sendiri? Kita sering menjadi hakim yang paling kejam bagi diri kita sendiri, tanpa memberikan ruang untuk pembelaan atau pemahaman bahwa kita semua sedang belajar dalam proses yang tidak sempurna. Sudah saatnya kita berhenti menghukum diri kita yang dulu. Berhentilah menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Terimalah bahwa kamu pernah salah,
kamu pernah memalukan, dan kamu pernah gagal. Namun, ingatlah juga bahwa kamu telah bertahan melewati semua itu. Kamu yang sekarang adalah hasil dari semua pelajaran pahit tersebut. Peluklah dirimu yang dulu dengan segala kekurangannya, karena tanpa versi dirimu yang melakukan kesalahan itu, kamu tidak akan pernah sampai pada kebijaksanaan yang kamu miliki hari ini. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, tiba-tiba teringat satu kesalahan kecil dari 5 atau 10 tahun yang lalu, dan seketika dadamu terasa sesak? Kamu merasa malu, menyesal, dan tiba-tiba merasa bahwa kamu adalah orang jahat hanya karena satu momen yang sebenarnya sudah dilupakan oleh semua orang di dunia ini, kecuali dirimu sendiri. Kita sering terjebak dalam siklus menyalahkan diri yang tidak ada ujungnya. Kita merasa bahwa dengan terus merasa sedih, merasa tidak layak, atau menghukum diri dengan pikiran buruk, kita sedang membayar hutang atas kesalahan itu. Seolah-olah rasa sakit yang kita ciptakan hari ini bisa menghapus jejak kesalahan yang terjadi di masa lalu. Ada sebuah mekanisme psikologis yang aneh di dalam kepala kita, di mana kita merasa bahwa menghukum diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pengampunan. Kita menciptakan sebuah ilusi kendali, seolah-olah dengan menderita, kita sedang melakukan penebusan dosa. Kita merasa jika kita berhenti merasa bersalah, itu berarti kita menganggap remeh kesalahan tersebut, atau lebih buruk lagi, kita merasa tidak layak untuk bahagia. Padahal, rasa bersalah yang terus-menerus ini sebenarnya adalah bentuk pertahanan diri yang keliru. Kita lebih memilih untuk merasa sakit karena rasa bersalah daripada harus menghadapi kenyataan bahwa ada hal-hal di masa lalu yang memang tidak bisa kita ubah. Menghukum diri terasa lebih aman daripada menerima kenyataan bahwa kita pernah gagal dan tidak berdaya untuk memperbaikinya saat itu. Kita sering lupa bahwa ada perbedaan besar antara rasa bersalah yang sehat dan rasa malu yang toksik. Rasa bersalah yang sehat itu seperti kompas. Ia memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang salah sehingga kita terdorong untuk memperbaiki diri atau meminta maaf. Ia fokus pada perilaku kita, bukan pada identitas kita. Namun, rasa malu yang toksik bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak mengatakan bahwa aku melakukan kesalahan, melainkan ia berbisik bahwa aku adalah kesalahan itu sendiri. Rasa malu ini tidak mendorong perbaikan, melainkan menghancurkan harga diri hingga kita merasa tidak pantas mendapatkan hal-hal baik dalam hidup. Ironisnya, kita sering menjadi hakim yang paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita memberikan pengampunan dengan mudah kepada teman, pasangan, atau bahkan orang asing. Namun kita menutup pintu maaf rapat-rapat untuk diri kita sendiri. Kita menuntut kesempurnaan dari diri kita yang dulu, padahal saat itu kita hanya melakukan apa yang kita bisa dengan pengetahuan yang kita miliki saat itu. Menghukum diri sendiri tidak pernah benar-benar menghapus kesalahan. Rasa sakit yang kita pelihara tidak membuat orang yang kita sakiti merasa lebih baik, dan tidak membuat dunia menjadi tempat yang lebih indah. Yang terjadi justru kita kehilangan energi untuk menjadi versi yang lebih baik hari ini, karena terlalu sibuk meratapi versi diri yang sudah tidak ada. Melepaskan beban ini bukan berarti kita melupakan atau membenarkan kesalahan tersebut. Ini adalah tentang menyadari bahwa hukuman yang kita berikan pada diri sendiri sudah cukup. Sudah saatnya kita berhenti menjadi sipir penjara bagi jiwa kita sendiri dan mulai belajar berjalan berdampingan dengan luka yang ada. Bayangkan sebuah situasi di mana kamu melakukan kesalahan kecil dalam sebuah percakapan bertahun-tahun yang lalu. Mungkin kamu salah bicara, atau mungkin kamu tidak sengaja menyinggung perasaan seseorang. Orang tersebut mungkin sudah lama memaafkanmu. Atau bahkan mungkin mereka sudah lupa sepenuhnya bahwa kejadian itu pernah ada. Namun, bagimu, momen itu tersimpan rapi dalam ingatan, diputar berulang kali seperti kaset rusak yang tidak pernah berhenti.
Kamu mulai membangun narasi di kepalamu bahwa kamu adalah orang yang tidak peka, atau orang yang selalu merusak suasana. Setiap kali ingatan itu muncul, kamu memberikan hukuman instan berupa rasa sesak di dada dan pikiran bahwa kamu tidak layak untuk dicintai. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menganalisis apa yang seharusnya kamu katakan saat itu, seolah-olah dengan analisis yang tepat, kamu bisa mengubah masa lalu. Perilaku ini seringkali terjadi secara tidak sadar. Kita merasa bahwa jika kita berhenti menyalahkan diri sendiri, kita akan menjadi orang yang arogan atau tidak peduli. Kita takut bahwa rasa nyaman akan membuat kita mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, kita memilih untuk tetap berada dalam rasa sakit, menganggapnya sebagai pengingat agar kita tetap rendah hati dan waspada. Namun, coba perhatikan bagaimana hal ini mempengaruhi keseharianmu. Kamu menjadi terlalu ragu untuk mengambil keputusan, terlalu takut untuk terbuka pada orang baru, dan selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Kamu membawa beban masa lalu ke dalam hubungan yang baru, membuatmu merasa tidak pantas mendapatkan kasih sayang yang tulus dari orang-orang di sekitarmu saat ini. Kita sering terjebak dalam dialog internal yang sangat kasar. Kita mengatakan hal-hal kepada diri sendiri yang tidak akan pernah kita katakan kepada orang lain. Kita memaki diri kita yang dulu, tanpa menyadari bahwa orang yang kita maki itu adalah diri kita sendiri yang saat itu mungkin sedang bingung, sedang terluka, atau sekadar tidak tahu cara yang benar untuk bersikap. Pada akhirnya, kita menciptakan penjara yang dindingnya terbuat dari penyesalan dan kuncinya adalah pengampunan yang tidak pernah kita berikan pada diri sendiri. Kita merasa aman di dalam penjara itu karena kita merasa sudah membayar harga atas kesalahan kita. Padahal sebenarnya kita hanya sedang menyiksa diri tanpa tujuan yang jelas. Sekarang, mari kita coba melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita perlu memahami bahwa ada garis tipis namun sangat tegas antara penyesalan yang membawa pertumbuhan dan rasa malu yang membawa kehancuran. Penyesalan yang sehat adalah ketika kamu berkata, "Aku menyesal telah melakukan hal itu, dan aku ingin memperbaikinya." Fokusnya adalah pada tindakan, dan tujuannya adalah transformasi menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Namun, ketika penyesalan itu berubah menjadi hukuman diri, kalimatnya berubah menjadi, "Aku adalah orang yang buruk karena telah melakukan hal itu." Di titik inilah pertumbuhan berhenti dan penghancuran diri dimulai. Kamu tidak lagi fokus pada bagaimana menjadi lebih baik, melainkan fokus pada bagaimana cara membayar hutang rasa bersalah yang sebenarnya tidak pernah diminta oleh siapapun. Kita harus menyadari bahwa menghukum diri sendiri sebenarnya adalah sebuah bentuk kesombongan yang tersembunyi. Kita merasa bahwa kita memiliki kekuatan untuk menentukan siapa yang layak dimaafkan dan siapa yang tidak. Dan kita memutuskan bahwa diri kita sendiri adalah pengecualian dari segala bentuk pengampunan. Kita merasa bahwa kesalahan kita terlalu besar untuk dimaafkan, seolah-olah kita lebih besar dari konsep pengampunan itu sendiri. Padahal, penerimaan adalah satu-satunya jalan keluar. Menerima bahwa kita pernah salah, menerima bahwa kita pernah menjadi versi diri yang tidak kita sukai, dan menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari sejarah yang membentuk kita. Dengan berhenti menghukum diri, kita justru memberikan ruang bagi diri kita untuk benar-benar belajar dari kesalahan tersebut, bukan sekadar meratapinya tanpa henti. Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti menjadi hakim bagi dirimu sendiri. Cobalah untuk melihat dirimu yang dulu dengan tatapan yang lebih lembut, seperti kamu melihat seorang teman lama yang sedang tersesat. Katakan pada dirimu bahwa kamu sudah cukup menderita, dan rasa sakit yang kamu bawa selama ini tidak lagi memberikan manfaat apapun bagi siapapun. Melepaskan beban ini tidak terjadi dalam semalam. Akan ada saat-saat di mana rasa bersalah itu datang kembali mengetuk pintu pikiranmu. Namun, kali ini kamu bisa menjawabnya dengan tenang,
bahwa kamu sudah memaafkan dirimu, dan kamu memilih untuk menggunakan energimu untuk menjadi orang baik di masa sekarang, bukan menjadi tawanan di masa lalu. Ingatlah bahwa bertumbuh itu adalah proses, bukan lomba untuk menjadi sempurna. Kamu tidak perlu menjadi tanpa celah untuk layak mendapatkan kedamaian. Cukup jadilah manusia yang mau belajar, yang mau menerima kekurangannya, dan yang berani memberikan maaf kepada satu-satunya orang yang paling membutuhkannya saat ini, yaitu dirimu sendiri. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, lalu tiba-tiba sebuah ingatan tentang kesalahan beberapa tahun lalu muncul kembali dengan begitu jelas? Rasanya seperti luka yang baru saja terbuka, membuat dadamu sesak dan pikiranmu dipenuhi kalimat andai saja aku tidak melakukan itu. Atau mengapa aku bisa sebodoh itu saat itu. Kamu merasa bahwa kesalahan itu adalah noda permanen yang tidak akan pernah bisa dihapus, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba memperbaikinya sekarang. Kita seringkali menjadi hakim yang paling kejam bagi diri kita sendiri, memberikan hukuman tanpa henti atas tindakan yang sebenarnya sudah selesai terjadi. Kita lupa bahwa orang yang melakukan kesalahan itu bukanlah kita yang sekarang, melainkan seseorang yang sedang berjuang dengan segala keterbatasannya saat itu. Malam ini, mari kita coba letakkan beban itu sejenak, bukan untuk melupakan, tapi untuk belajar bagaimana cara memaafkan diri sendiri dengan lebih lembut. Memaafkan diri sendiri bukan berarti kita membenarkan apa yang salah atau menganggap remeh dampak dari tindakan kita di masa lalu. Ini adalah tentang menyadari bahwa menghukum diri sendiri secara terus-menerus tidak akan pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Penyesalan memang memiliki fungsi untuk membuat kita belajar. Namun ketika penyesalan itu berubah menjadi kebencian pada diri sendiri, ia tidak lagi mendidik, melainkan justru melumpuhkan langkah kita untuk maju. Seringkali kita merasa tidak layak mendapatkan pengampunan karena kita melihat masa lalu dengan kacamata masa kini. Kita menggunakan kedewasaan, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang kita miliki sekarang untuk menghakimi diri kita yang dulu masih sangat polos atau mungkin sedang hancur. Ini adalah ketidakadilan yang kita lakukan pada diri sendiri, karena kita menuntut versi lama kita untuk memiliki pemahaman yang hanya bisa didapat setelah melewati proses kegagalan tersebut. Kita harus memahami bahwa setiap keputusan yang kita ambil di masa lalu adalah hasil dari kapasitas mental, emosional, dan informasi yang tersedia bagi kita saat itu. Mungkin saat itu kamu tidak tahu cara berkomunikasi yang benar, mungkin kamu sedang merasa sangat takut, atau mungkin kamu hanya mencoba bertahan hidup dengan cara yang kamu tahu. Kamu melakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki saat itu, dan itu adalah sebuah kenyataan yang harus diterima. Berdamai dengan versi lama berarti berhenti berperang dengan bayangan. Semakin kita mencoba mendorong jauh-jauh rasa bersalah itu, semakin kuat ia menarik kita kembali ke belakang. Kunci dari ketenangan adalah penerimaan, sebuah pengakuan jujur bahwa ya, aku pernah melakukan kesalahan, aku pernah gagal, dan aku pernah menjadi orang yang tidak aku sukai. Namun itu semua adalah bagian dari perjalanan panjang menuju diriku yang sekarang. Ada sebuah ruang kosong di antara siapa kita dulu dan siapa kita sekarang, dan ruang itulah yang disebut sebagai pertumbuhan. Jika kita terus menghukum diri yang lama, kita sebenarnya sedang menyangkal proses pertumbuhan itu sendiri. Kita seolah mengatakan bahwa semua pelajaran yang kita petik dari rasa sakit itu tidak ada gunanya, karena kita masih terikat pada rasa bersalah yang sama. Ketenangan akan hadir ketika kita mulai melihat masa lalu bukan sebagai penjara, melainkan sebagai perpustakaan pengalaman. Setiap kesalahan adalah satu halaman yang mengajarkan kita tentang apa yang benar, apa yang salah, dan siapa kita sebenarnya. Dengan mengubah perspektif ini, kita tidak lagi melihat diri kita sebagai pelaku kriminal dalam hidup kita sendiri, melainkan sebagai seorang murid yang sedang belajar melalui cara yang paling sulit. Pada akhirnya, memaafkan diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang kepada diri sendiri.
Ini adalah keputusan sadar untuk berhenti menyiksa jiwa hanya karena kita pernah menjadi manusia yang tidak sempurna. Karena pada dasarnya, menjadi manusia berarti memberi ruang bagi kesalahan. Dan menjadi dewasa berarti memiliki keberanian untuk memaafkan diri sendiri agar bisa berjalan lebih ringan ke depan. Bayangkan kamu sedang melihat kembali foto lama dirimu dari 10 tahun yang lalu. Mungkin kamu melihat gaya berpakaian yang aneh, atau ekspresi wajah yang tampak bingung. Kamu mungkin akan tersenyum kecil melihat betapa lugunya dirimu saat itu. Namun, mengapa ketika yang kita lihat bukan foto, melainkan memori tentang kesalahan, senyum itu hilang dan berubah menjadi rasa benci yang mendalam? Kita cenderung melakukan kesalahan logika yang sangat menyakitkan, yaitu menghakimi diri masa lalu dengan standar moral dan pengetahuan yang baru kita miliki hari ini. Kita marah karena diri kita yang dulu tidak mengambil keputusan yang bijak, padahal kebijaksanaan itu sendiri baru lahir justru karena kita telah melakukan kesalahan tersebut. Kita menuntut versi lama kita untuk menjadi sempurna, padahal saat itu dia sedang berjuang hanya untuk sekadar bertahan. Coba ingat kembali situasi saat itu. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apakah kamu sedang merasa kesepian, tertekan, atau mungkin kamu hanya tidak tahu bagaimana cara menghadapi masalah tersebut? Seringkali, kesalahan yang kita sesali adalah mekanisme pertahanan diri yang salah sasaran. Kita melakukan hal buruk bukan karena kita jahat, tapi karena kita tidak tahu cara yang lebih baik untuk menangani rasa sakit yang kita alami saat itu. Ketidakdewasaan adalah bagian alami dari pertumbuhan manusia. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang lahir langsung dengan kebijaksanaan penuh. Kita semua harus melewati fase melakukan hal-hal bodoh, mengambil keputusan yang keliru, dan menyakiti orang lain atau diri sendiri sebelum akhirnya kita mengerti apa artinya menjadi benar. Menghukum diri sendiri atas ketidakdewasaan masa lalu adalah seperti memarahi seorang anak kecil, karena belum bisa membaca. Saat kamu mulai merasa menyesal, cobalah untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar membenci tindakanku, atau aku hanya membenci kenyataan bahwa aku tidak sempurna? Rasa bersalah seringkali menjadi topeng bagi ego yang tidak terima bahwa dirinya pernah gagal. Kita ingin terlihat sempurna di mata diri sendiri, dan ketika kenyataan berkata lain, kita memilih untuk menghukum diri sebagai bentuk penebusan yang semu. Padahal, penebusan yang sesungguhnya bukan terjadi melalui penderitaan batin yang berkepanjangan, melainkan melalui perubahan perilaku. Jika kamu sudah menjadi orang yang lebih baik sekarang, itu adalah bukti bahwa versi lamamu telah berhasil menjalankan tugasnya untuk memberikan pelajaran berharga. Kamu tidak perlu terus-menerus mencambuk dirimu hanya untuk membuktikan bahwa kamu sudah menyesal. Sekarang, mari kita coba sebuah eksperimen pikiran. Bayangkan versi dirimu di masa lalu itu bukan sebagai kamu, melainkan sebagai seorang adik kecil atau seorang anak yang sedang belajar berjalan. Bayangkan dia berdiri di hadapanmu dengan wajah penuh penyesalan, mata yang berkaca-kaca, dan tubuh yang gemetar karena takut kamu akan memarahinya. Apakah kamu akan membentaknya dan mengatakan bahwa dia sangat bodoh? Kemungkinan besar, kamu akan berlutut, memeluknya, dan membisikkan bahwa tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan, dan yang terpenting adalah dia sudah belajar dari hal itu. Kamu akan memberikan empati, kehangatan, dan ruang untuk bernapas bagi anak kecil itu. Mengapa kamu bisa begitu lembut kepada orang lain, namun begitu kasar kepada dirimu sendiri yang sebenarnya adalah orang yang sama? Versi lamamu adalah bagian dari dirimu yang perlu dilindungi, bukan dimusuhi. Dia adalah sosok yang telah membawa kamu sampai ke titik ini, melewati segala badai dan air mata. Meskipun dia melakukan kesalahan, dia melakukannya dalam kondisi yang mungkin sangat sulit. Dia adalah pejuang yang hanya belum tahu arah jalan yang benar,
dan dia membutuhkan pengampunanmu agar dia bisa beristirahat dengan tenang dalam ingatanmu. Ketika kamu mulai melihat dirimu di masa lalu sebagai seseorang yang perlu dikasihi, beban di pundakmu akan terasa lebih ringan. Kamu akan menyadari bahwa memaafkan diri sendiri bukan berarti menghapus sejarah, tapi memberikan pelukan hangat kepada sosok yang pernah tersesat. Dengan begitu, kamu tidak lagi berjalan sendirian, melainkan berjalan bersama seluruh versi dirimu yang sudah saling berdamai. Kita harus menerima satu kenyataan pahit namun membebaskan, yaitu bahwa masa lalu adalah sesuatu yang sudah mati dan tidak bisa diubah. Tidak ada mesin waktu yang bisa membawa kita kembali untuk menghapus satu kalimat salah atau membatalkan satu keputusan keliru. Namun, ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendalimu, yaitu bagaimana kamu mendefinisikan ulang makna dari kejadian tersebut di masa kini. Kesalahan masa lalu tidak harus menjadi label yang melekat selamanya sebagai identitasmu. Kamu bukan adalah kesalahanmu. Kamu adalah orang yang berhasil bangkit dan belajar dari kesalahan itu. Ubahlah narasi di kepalamu dari aku adalah orang yang gagal menjadi aku adalah orang yang pernah gagal, namun memilih untuk tumbuh. Perubahan kata sederhana ini mengubah posisi kamu dari seorang korban masa lalu menjadi pemenang atas hidupmu sendiri. Menjadi lebih baik tidak berarti kamu harus menghapus semua jejak hitam di masa lalu atau berpura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Justru, kedewasaan yang sejati adalah kemampuan untuk berjalan berdampingan dengan masa lalumu tanpa harus merasa terbebani. Biarkan masa lalu itu tetap ada sebagai pengingat, bukan sebagai rantai, agar kamu selalu ingat betapa jauhnya kamu telah melangkah dan betapa berharganya proses bertumbuh yang sedang kamu jalani saat ini.